Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Harunisa dari 4 reguler B Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 rangkuman materi ID kesehatan. Materi pertama yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal, tapi juga menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Jadi memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Lanjut ke materi kedua yaitu kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang akan menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa ya manusia itu hilang kemanusiaannya karena hakikat manusia itu di jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia tetapi Allah melihat kesucian jiwanya. 3 perkara mengotori jiwa. Yang pertama yaitu manusia terlalu cinta terhadap dunia, terlalu bergantung pada makhluk, dan yang terakhir gangguan dari bisikan syaitan. Materi selanjutnya yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin, tidak dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu berdoa, sholat tahajud, perilaku pola hidup, faktor sosial, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, pengetahuan, latar belakang budaya, dan yang terakhir faktor emosional dan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesehatan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Yang pertama yaitu haid, masa kehamilan, persalinan, menyusui, dan yang terakhir yaitu seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara di mana terjadi penyimpangan laki-laki suka sama laki-laki atau penyuka sesama jenis. Kaum Nabi Lut ini diazab oleh Allah disebutkan dalam surat Hud ayat 83. Upaya pencegahannya yang pertama, ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat, memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat. Yang kedua yaitu dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah. Diterapi dari sisi sikap, jangan sampai tasyabuh serupa. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang steril, baik dan soleh serta diberikan media pendukung supaya dia tidak kembali kepada penyimpangan itu. Materi keenam yaitu pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami. Yang pertama yaitu nilai al-ihsan, yang kedua nilai an-nusroh, yang ketiga nilai al-manfaah, yang keempat prinsip asyu'aruh, yang kelima prinsip ma'ruf, yang keenam prinsip asyurur, dan yang terakhir yaitu prinsip ukhuwah. Selanjutnya ada materi terakhir judulnya Islamisasi Masyarakat. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri sebagai contoh untuk masyarakat. Jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul khuluq, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh
karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Intinya, seseorang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah, dan tujuannya bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat. Sehingga hidup senantiasa memberi manfaat untuk masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.